Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan menikmati Jumat Agung. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini, dan dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini, sudah selesai, sungguh. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita saat ini, menjulang nyata atas bukit kala. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 2 hingga ayat 14. Firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, seperti engkau, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluluhkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu.
Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menyalingkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkau rata aku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dan rasa mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menyerang menawan. Amin. Mazmur 42 bait ke-6. Saudara-saudara, bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus lebih mementingkan dirinya daripada mengikuti hati nurani, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan penuh rekayasa dan ketidakadilan, serta mengkhianati hati nuraninya, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tak sabar, berlaku tidak adil dan benar, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Yesus disesat, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari bumi dan meletakkannya di atas kepala Yesus. Ia diolok-olok, ia ditampar, dan sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela karena kasih-Nya. Betapa pahit cawan minuman yang harus Dia minum. Tuhan, dalam hidup ini kami sering meragukan kasih-Mu.
tidak sanggup memikul salib bila kesulitan yang menyulitkan. Kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Tidak tahan dalam perjuangan hidup, padahal Engkau memanggil kami untuk belajar padamu, memikul beban kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus bertemu dengan maut di atas kayu salib yang penuh sengsara dan penderitaan. Namun ia tetap bertahan seraya berkata, sudah selesai. Berserah kepada Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah diteguhkan kembali. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, untuk pembacaan dan perenungan firman, mari kita berdoa. Di pagi yang cerah, secerah hati kami datang menyapa Engkau dalam kekudusan ya Allah. Seraya menggantungkan puji dan syukur atas semua kebaikan Tuhan
yang boleh dinyatakan bagi kami hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini pun Engkau masih menyempatkan kami untuk boleh hadir, untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sekalipun itu Tuhan harus kami lakukan dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, dalam setiap rumah anak-anak Tuhan, Engkau pun ada di sana menyertai dan memberkati. Kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hamba dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan ke-1 dari Yesaya 52 ayat 13 hingga Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah dia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya dan melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka tidak dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tangan mereka. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil
Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh nikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hosiana. Bacaan yang ketiga, Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 37. Inilah Injil Yesus Kristus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga nanas yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya
dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nabi yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tinggal. Kita sambut sukacita firman Tuhan Purresulangan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita merayakan hari besar umat Kristiani yang mengakukan, yakni peringatan hari kematian Yesus, Jumat Agung. Disebut Jumat Agung karena pada hari inilah Yesus mati disalibkan di Golgota demi menanggung dosa manusia dan dunia ini. Tema perenungan kita hari ini bertitik tolak dari pembacaan kita yang ketiga, Yohanes 19 ayat 30. Bahwa sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dia pun berkata, sudah selesai. Sundur dalam terjemahan bahasa Ibu. Pertanyaan saudara-saudara ialah, apakah yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib?
Apa yang selesai? Batu apa sungguh? Sungguh saudara-saudara, ungkapan yang dalam bahasa ini, bahwa sesuatu yang dikatakan sungguh murni Allah ketika sebuah hasil yang benar-benar sempurna. Dan kembali pertanyaan, apakah yang telah sempurna dikerjakan oleh Yesus? Apa anak kepada Nabi Yesus masuk na aparat kumakan oleh Yesus? Kinakuai sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang dikisahkan sejak awal dari Injil Yohanes, itulah yang menjadi selesai di atas kayu salib. Bahwa seluruh narasi Injil Yohanes, seluruh cerita dari Injil Yohanes ini mencapai puncaknya pada peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Injil Yohanes mengajarkan tentang Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 di situ dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oleh karena itu Injil Yohanes mengajarkan tentang Sang Firman yang menjadi manusia itu, bahwa Dialah pemberi hidup. Sang Firman itulah yang memberi hidup, sebab di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Injil Yohanes juga menyebut bahwa Dia yang membawa manusia yang baru, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, untuk memiliki bumi dan menaklukkannya dalam keadaan yang baru sebagai anak-anak Allah, bahwa Dialah Sang Raja yang datang untuk menjadi Raja yang sejati. Bahkan saudara-saudara dalam Ibrani pembacaan kita tadi, di situ dikatakan bahwa Dialah Imam besar yang agung untuk kita. Di dalam Dia kita yang berdosa dimungkinkan untuk bertambah bagi urusan Allah. Imam besar yang agung yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, dan semuanya itu telah dilakukan dengan baik. Dan sekali lagi, seluruh narasi itu mencapai puncaknya pada peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudara,
peristiwa salib atau sengsara Yesus bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi karena terpaksa. Akan tetapi peristiwa itu merupakan penggenapan dari rencana Allah sendiri. Rencana Allah akan menyelamatkan manusia bahkan dunia, sebagaimana dibuatkan oleh para nabi sebelumnya. Bahkan Yesus dengan penuh kesadaran menjalani semuanya itu sebagai wujud ketaatan atas tugas, atas misi penyelamatan Sang Bapa. Bahwa dengan kematian Kristus itu, saudara-saudara, ciptaan yang baru itu telah sempurna dipersiapkan. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Di atas kayu salib dosa-dosa ditanggung. Di atas kayu salib pengampunan menjadi sempurna. Itulah yang membawa kebahagiaan bagi saudara-saudara dan saya, bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saat ini sedang berkumpul di rumah masing-masing dalam ibadah ini. Inilah saudara-saudara keunikan dari cara Allah menyelamatkan manusia. Unik karena Dia justru menempuh jalan sengsara. Unik karena Dia menempuh jalan sulit. Dan semua itu terjadi hanya karena belas kasihan, hanya karena anugerah semata, sebuah pemberian yang cuma-cuma kepada kita, kepada saudara-saudara, kepada saya dan kepada kita semua, untuk menerima kehidupan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam tema perenungan Kamis Putih tadi malam, kita diajak untuk mengikuti contoh kehidupan Yesus. Kita diajak untuk mengikuti cara hidup Yesus yang mengasihi, bahwa orang percaya diajak untuk mampu membangun relasi yang baik dengan sesama, sekalipun harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati saudara-saudara, orang percaya dengan rela menapaki jalan salib seperti Yesus yang tidak mundur dalam menyelamatkan orang-orang banyak. Bahwa orang percaya tidak serta-merta akan hidup dalam kenyamanan ketika melakukan kebenaran, karena tantangan dan kerumitan akan selalu menjadi tantangan.
Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, tentu setiap orang memiliki beban salib yang berbeda-beda, yang juga kita harus hadapi. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita bagaimana kita harus menghadapi beban salib itu sambil berjalan bersama dengan Tuhan dalam memikul salib ini. Sebab hanya dengan demikian kita akan ikut merasakan penderitaan Yesus, sekaligus kita ajak untuk datang di dalam penghayatan. Itu juga menyatakannya dalam kehidupan, baik itu di tengah-tengah rumah tangga kita, baik itu di dalam persekutuan kita selaku jemaat, pun dalam kehidupan kita secara luas masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi, Yesus pernah berpesan kepada murid-murid bahwa orang yang akan mengikuti Dia harus menyangkal diri dan menanggung beban salibnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari di hari kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Jumat malam. Kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kita diutus untuk menjadi Allah. Kita diutus untuk pergi menyatakan kasih yang sudah kita alami dan kita terima dari Kristus, untuk juga bisa menjadi bagian dari saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Kita bersama-sama masuk di dalam sabda, seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bangkit bersama. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Nabi tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah dunia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kita daging dan hidup yang kekal. Amin. Pada kaki salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Karena itu kata firman Tuhan, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum, karena kasihnya kepadaku. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu di rumah kami, juga boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pagi ini Tuhan
akan menjadi sebuah persembahan kami, menjadi korban kami yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pagi ini. Firman-Mu yang menceritakan kepada kami bagaimana proses penderitaan yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Ia menghembuskan nafasnya, bahkan ia menjalani penderitaan Tuhannya untuk menebus dosa kami manusia. Tuhan, di atas kayu salib semuanya telah selesai, dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan yang sempurna telah diproklamasikan di atas kayu salib. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkaulah penyelamat kami. Bahkan Engkaulah Imam Agung kami yang juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang juga hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus mengangkat setiap salib kami. Bahwa dalam hidup ini Tuhan, ada begitu banyak tantangan, hambatan dan rintangan. Namun Tuhan, Engkau terus mengajar kami untuk menanggung beban salib masing-masing, dan untuk tetap hidup setia di dalam ketaatan di hadirat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, mendoakan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat ini di tempat ini. Peliharakan jemaat-Mu Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka sehari-hari, di dalam rumah tangga masing-masing, di tengah-tengah tugas pengabdian, setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakoni. Kiranya Engkau, ya Imam yang agung, hadir setiap saat, melihat dan melindungi kami. Kami mau berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berumur. Kami berdoa untuk Bapak Daud yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Bintang Laut. Bahkan mungkin ada beberapa saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhanlah yang menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui kesembuhan bagi mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang berduka hidup. Bahkan kami berdoa bagi orang tua kami, mereka yang lanjut usia, bahkan mereka sesungguhnya memiliki kerinduan untuk bersekutu, namun karena faktor usia mereka tidak dapat menjalani semua itu. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa di surga,
pergumulan kami selaku jemaat, selaku masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Pergumulan virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia sungguh menakutkan, menyeramkan. Tetapi bagi kami, bagi setiap anak-anak Tuhan, percaya bahwa Engkau tetap melindungi kami, bahkan Engkau berjanji untuk menyertai kami sampai pada kesudahannya. Ajar kami untuk senantiasa membawa dan menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah yang begitu serius menangani persoalan wabah corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Berkati para dokter, para medis, bahkan semua orang yang berupaya di dalam menangani wabah corona. Biarlah kiranya mereka tetap dikuatkan, dimampukan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang baik. Berkati majelis gereja jemaat Elim Parwoto, berkati pengurus OIG, berkati panitia pembangunan, bahkan semua orang yang berlewat di ladang Tuhan. Nyatakan kuasa dan kasih bagi mereka dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami semua. Berkati kami hari ini di mana saja kami berada, bahkan ketika kami berdiam di rumah masing-masing, kami pun percaya perlindungan-Mu akan kami alami Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, ini penyerahan diri kami kepada Tuhan. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan maut itu. Amin. Saudara-saudara, saya kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru berdasarkan firman Tuhan Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Hatiku beriman.
saudara-saudara, pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya